Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian Resepsi Kalang Pisau bersama saya Vikaris Elma, Vikaris yang melayani di Jemaat Sampa Marto. Hari ini firman Tuhan untuk kita diambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32 dengan perikop Hari Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalankan setiap apapun tugas dan tanggung jawab kami. Hari ini Bapa, kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami undang kuat kuasa Roh Kudus Allah dan hikmat Allah memampukan kami untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami sekalian yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Allah berjanji akan mencurahkan roh-Nya ke atas orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Apa maksudnya? Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, roh Allah diberikan kepada orang-orang pilihan dan yang diurapinya saja. Mereka adalah raja, imam, dan nabi. Tujuannya untuk menyatakan maksud dan berkat-Nya kepada manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, saat hari Tuhan tiba, Allah menyatakan maksud dan rencananya kepada orang yang berseru kepadanya. Roh Allah akan dicurahkan kepada semua orang, sehingga mereka semua akan menjadi pembawa pesan Allah, akan mendapat penglihatan-penglihatan dan karunia-karunia rohani. Pada waktu itu, tanpa pembedaan jenis kelamin, usia, bangsa, semua orang akan menerima karunia rohani yang berbeda untuk tiap-tiap orang menurut kehendak Allah. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan juga akan memisahkan orang-orang yang akan diselamatkan dari orang-orang yang akan dibinasakan. Hanya mereka yang berseru atau percaya kepada Tuhan yang akan menerima keselamatan. Sekalian orang yang percaya kepada Tuhan pun akan menerima keselamatan, bahkan diluputkan dari dahsyatnya hari yang digambarkan Tuhan dengan darah, api, gumpalan asap, dan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, Petrus melihat peristiwa Pentakosta sebagai penggenapan janji keselamatan. Setelah Kristus bangkit, Allah Bapa akan mengutus roh-Nya yang kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Orang itulah yang akan menerima roh Allah. Kita bersyukur karena roh Allah memampukan kita memahami maksud dan rencananya terhadap manusia dalam Yesus Kristus. Allah rindu agar semua orang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menyelesaikan penebusannya di kayu salib. Kini Roh Kudus telah hadir untuk menuntun kita dalam menjalani keselamatan itu. Marilah bersama-sama kita berkarya di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita melalui setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita layak untuk menerima keselamatan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya itu boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini dengan keberadaan kami, kerendahan kami ingin menaikkan doa syafaat kami teristimewa bagi gereja Yerusalem Teheta. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan segenap para pelayan Tuhan yang ada di sana. Diberkatilah Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diakon, pengurus kategorial, atau siapapun yang memberi diri untuk melayani. Tuhanlah yang memberi hikmat dan kebijaksanaan, bahkan memampukan setiap orang yang memberi diri untuk melayani di gereja Yerusalem Teheta. Pun juga dalam menjalankan setiap program jemaat, Tuhanlah juga yang ada bersama-sama dengan segenap orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjalankan setiap apapun yang ingin Tuhan lakukan di tengah-tengah gereja Yerusalem Teheta, sehingga gereja Yerusalem Teheta dapat memancarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah keberadaan
pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan yang ada di kawasan gereja Yerusalem Teheta. Usaha pekerjaan mereka diberkati, sawah ladang ternak dan kebun mereka Tuhan berkati. Juga Tuhan memberkati setiap generasi muda, kaum mudi, bahkan anak-anak jemaat yang masih dalam masa tumbuh kembang, Tuhan yang memberkatinya. Apapun cita-cita dan pengharapan mereka, Tuhanlah yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam dan Yesus Kristus kami berdoa. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.